Dan insya Allah kita akan masuk pada siang ini, semoga Allah berkahi, golongan yang ketujuh, dan ini jadi saksi bahasan kita, yaitu warajulun zakarallah khalian fafadat aina, seseorang yang mengingat Allah sendirian kemudian kedua matanya meneteskan air mata. Lengkap hadisnya saya akan bacakan. Hadis nomor 454 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun dhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana Allah akan naungi mereka, ya, yang tidak ada naungan pada hari itu di mahsyar, ya, kecuali naungan Allah. Ya. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil, wa syabun nasya' fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang ada kedudukan, harta dan kecantikan, lalu dia mengatakan aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu, dan seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan ini sudah kita bahasakan adalah kiasan dari Nabi SAW. Artinya kalau tangan kiri tidak tahu, bagaimana dengan orang lain, ya, supaya tidak riya. Dan yang terakhir, rajulun dzakarallah khalin fafadat aina, dan seseorang laki-laki yang atau seseorang yang mengingat Allah sendirian kemudian kedua air matanya meneteskan air mata. Kita akan fokus membahas poin atau orang golongan yang ketujuh ini. Sebelum jauh kita tambahkan informasi, saya akan menyelesaikan dulu bab ini dengan membaca beberapa riwayat yang tersisa berhubungan dengan masalah keutamaan menangis karena Allah. Kita akan masuk insya Allah, kita akan gabungkan nanti seluruhnya dalam penjelasan, yaitu hadis nomor 455. Yang berbunyi dari Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka." Yang artinya, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW sementara beliau sedang sholat, dan dalam rongga dada beliau terdengar suara tangis seperti suara kuali yang mendidih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi dalam Asy-Syama'il dengan sanad yang sahih. Ya, artinya bagaimana Nabi SAW, orang yang sudah dijamin pengampunan dosa, dijamin diterima amalnya, dijamin akan menjadi pemimpin para anak Adam, bukan cuma pemimpin para nabi, semua anak Adam beliau pemimpinnya pada hari kiamat. Beliau pemilik, ya, istana termewah, ya, yang ada di surga nantinya, ya, yang kita dianjurkan untuk memohon itu untuk Nabi SAW, namanya al-wasilah. Sebagaimana kita kalau selesai azan kita mengatakan ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wasilah adalah tempat yang tertinggi di surga. Tapi beliau SAW justru dengan itu beliau menangis untuk, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita subhanallah pada saat mendapatkan nikmat justru lalai. Harusnya kita menyentuh hati kita dan menggerakkan hati kita agar kita menangis pada saat melihat nikmat itu. Karena bersyukur kepada Allah SWT. Ini yang dimaksud menangis karena Allah. Atau kita kalau sedang melakukan pelanggaran, kita melihat pelanggaran walaupun kecil sebagai sebuah pelanggaran yang sangat besar, sehingga kita takut azab Allah setiap saat bisa datang. Sebagaimana nanti akan kita nukil banyak perkataan para salaf berhubungan dengan masalah itu. Dan mereka menjadikan tangisan ini karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hadiah, sebuah karunia, sebuah nikmat terbesar, ya, yang Allah berikan kepada setiap orang-orang beriman. Subhanallah, ada banyak orang tidak faham pada saat musibah sedang menimpa dia, sehingga hatinya menjadi ketakutan terhadap musibah tersebut. Ya, sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, Allah menguji hambanya dengan ujian-ujian yang bagi hamba tersebut berat, sebenarnya bagi Allah ringan, gitu kan. Agar Allah ingin mendengar keluh kesahnya. Karena dengan begitu kita akhirnya bisa menangis, kita bisa khusyuk, ya. Kalau seandainya selalu nikmat saja yang ada, mungkin sulit sekali hati untuk menangis. Walaupun ada orang subhanallah yang kalau keimanannya sudah sangat dalam hatinya, dia bisa menangis. Dan ini termasuk bagian daripada hal yang dianjurkan, menangis pada saat nikmat melimpah, selain daripada menangis juga pada saat musibah sedang datang. Tapi kita menangis, ya, karena nikmat itu sangat besar dari Allah, dan kita menangis pada saat musibah datang karena takut Allah menambah dan menjadikan ini sebagai hukuman yang berat bagi dia. Bukan karena dia menangis tidak bisa melaluinya,
tapi dia justru memperbaiki diri. Dan ketahuilah teman-teman sekalian, kata kunci nikmat itu bertambah justru karena kita bersyukur kepada Allah. Dan puncaknya menangis terhadap nikmat tersebut. Dan juga Anda lihat kadang-kadang ada orang kalau saking gembiranya diberikan sebuah hadiah yang bagi dia sesuatu yang di luar daripada harapan dia. Misalnya diberikan mobil mewah hadiah, diberikan hadiah rumah mewah, dinaikkan jabatan yang sangat tinggi. Kadang-kadang orang jadi menangis karena terharu kan gitu. Nah seharusnya kita jadikan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat adanya pasangan, nikmat adanya keturunan, nikmat adanya kendaraan, nikmat adanya rumah, nikmat kita masih sehat, kita masih bisa bernafas, anggota tubuh masih bisa berfungsi. Ini semua nikmat yang harusnya membuat setiap orang di antara kita meneteskan air mata karena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga pada saat musibah datang. Kita bukan menangis karena menganggap musibah itu berat bagi kita. Keliru. Itu berarti seperti umumnya orang. Orang-orang beriman bukan seperti itu. Dia justru menangis karena dia berpikir bahwasanya ini adalah siksaan Allah yang datang kepada dia. Dan dia yakin Allah akan memberikan dia jalan keluar dengan dia bertaubat kepadanya. Jadi Allah sebenarnya ingin pada saat musibah sedang datang kita kembali kepadanya. Ya tadarra'un dalam Al-Quran dikatakan. Allah datangkan cobaan-cobaan, ya, siksaan-siksaan di dunia agar mereka kembali kepada Allah. Ya, mungkin kenikmatan menangis pada saat musibah sedang datang teman-teman tidak bisa didapatkan di setiap saat. Ya. Mungkin kalau Anda pada saat ada musibah yang berat, mungkin Anda pernah lalu Anda menangis, minta kepada Allah dengan berdoa sujud. Di antara azan dan iqamah Anda tidak berhenti berdoa agar Allah selesaikan permasalahan Anda. Minta diberikan keturunan, minta diselesaikan permasalahan rumah tangga yang sedang terjadi. Minta dimudahkan usaha-usaha, minta dimudahkan untuk membayar utang, minta sembuhkan penyakit dan segala macam hal. Anda sampai menangis-nangis sama Allah. Mungkin itu sebuah kenikmatan yang Anda tidak bisa bayangkan, tidak bisa dijual dengan nilai dunia ini. Dan pada saat musibah itu sudah hilang, maka kita tidak bisa lagi merasakannya. Kita nggak bisa lagi merasakannya karena memang sudah hilang. Kita coba menangis seperti awal, nggak bisa lagi. Berarti menangis di sini bukan sebuah kesedihan, tapi sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah siapkan. Ya, ini poin yang perlu digarisbawahi tentunya teman-teman sekalian. Baik. Kita akan masuk ke hadis selanjutnya. Sebagaimana saya katakan tadi, kita akan coba baca seluruh hadis dulu. Kemudian baru kita akan masuk panjang lebar ke syarahnya. Karena tersisa beberapa hadis dalam bab kita ini ya. Tapi dari hadis 455 kita ambil pelajaran bagaimana baginda Nabi SAW. Orang yang sangat mulia pun, ya, beliau menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sudah ada jaminan-jaminan yang baik buat beliau. Pengampunan dosa, peninggian derajat, ya, diterima amal-amal dan seterusnya. Hadis nomor 456 dalam bab ini dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, inna Allah azza wa jalla amarani an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru. Qala wa sammani, qala na'am, fabaka Ubay. Rasulullah SAW bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkanku untuk membaca firman-Nya, lam yakun alladhina kafaru, surah Al-Bayyinah. Maka Ubay bertanya kepada Nabi SAW, apakah dia Allah menyebut namaku? Kata Nabi SAW, ya. Maka Ubay pun menangis. Nah, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran penting teman-teman sekalian. Yaitu, bagaimana Allah Azza wa Jalla sangat dekat dengan orang-orang beriman. Ya. Dan Allah menyebut nama hamba-hamba orang beriman di depan para malaikat. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya, kalau hamba itu menyebutku, mengingatku, ya, sendirian aku mengingatnya juga dalam diriku. Dan kalau dia menyebutku, atau mengingatku di depan khalayak umum, ya, dia malah takut melakukan maksiat, dia malah mengingatkan orang dengan menasihati agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya, maka aku pun akan mengingatnya dan menyebutnya di depan khalayak yang lebih baik daripada khalayak yang dia sedang dihadapi, maksudnya di depan para malaikat. Jadi Allah menyebutkan. Jadi contoh di sini, Nabi SAW mengatakan, hai Ubay, Ubay ini kebetulan sahabat Nabi yang bagus sekali suaranya dan termasuk guru Al-Qur'annya sahabat, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Ubay, sungguhnya Allah memerintahkanku untuk membaca firman Allah ini agar kau yang pertama menghafalnya, kemudian mengajarkannya, gitu kan. Lam yakunil ladzina kafaru, atau surah Al-Bayyinah. Maka Ubay bukan langsung mengatakan, baik ya Rasulullah, ajarkan kepada saya. Tidak. Beliau, ya, mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Kata Nabi SAW, iya. Maka Ubay menangis pada saat itu karena
Dia tersentuh bagaimana Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi ini, dan pencipta segala sesuatunya menyebutkan nama dia. Berarti dia punya kedudukan. Nah, kita harus ambil pelajaran di sini bahwasanya setiap orang di antara kita bisa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia menjadi wali-wali Allah. Bagaimana caranya? Dia tinggal mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan tinggal meninggalkan apa yang Allah larang. Sederhana kok. Tapi tentu dengan ikhlas. Karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan ini juga adalah keutamaan Ubay radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dalam riwayat yang lain dikatakan faja'ala Ubay yabki. Maka Ubay pun mulai menangis, ya, karena mendengar kalau Allah menyebutkan namanya radhiyallahu anhu. Ya, tentu ini berarti teman-teman sekalian kita coba pelajari. Kalau kita ingin bahas tentang Ubay, tentu pertemuan 1 kali 2 kali tidak cukup. Tapi Anda bisa mendengarkan serial sahabat, ya, yang kami sudah sampaikan, lebih dari 40 sahabat, ya. Dan Anda bisa mencari tahu, pelajari tentang Ubay. Apa sebenarnya Ubay bin Ka'ab ini? Keutamaannya apa? Kelebihannya apa? Anda bisa kerjakan seperti dia, dan bukan mustahil apapun yang telah dikerjakan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Kalau kita ikutin jejak mereka, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sama. Hadis selanjutnya nomor 457. Masih dalam hadis bab ini. Ya, dan sekali lagi kita baca dulu semua hadisnya. Kemudian insya Allah kita akan masuk panjang lebar ke syarahnya. Hadis nomor 457 ini berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina ila ummi Aymana radhiyallahu anha. Nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. Artinya Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita pergi mengunjungi Ummu Aiman radhiyallahu anha sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjunginya. Maka tatkala keduanya sampai kepadanya, tiba-tiba Ummu Aiman menangis. Wanita mulia ini menangis radhiyallahu anha. Lalu keduanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Apa yang membuat Anda menangis? Bukankah Anda mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah Ta'ala adalah lebih baik untuk Rasulullah SAW? Jadi maksudnya Abu Bakar sama Umar pikir Ummu Aiman nangis ini karena sedih kematian Nabi SAW. Maka Ummu Aiman berkata, aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulullah SAW. Jadi aku bukan menangis karena Nabi meninggal. Itu sudah menjadi sebuah peraturan dari Allah. Tetapi aku menangis karena dengan meninggalnya Nabi maka wahyu terputus dari langit. Artinya kita tidak bisa lagi dapat panduan. Kalau zaman Nabi SAW masih hidup, kita bisa langsung dapat panduan. Sekarang sudah nggak bisa lagi. Maka jawabannya membuat keduanya, maksudnya jawaban Ummu Aiman membuat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in menangis juga. Sehingga keduanya ikut menangis bersama Ummu Aiman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga kata Imam Nawawi disebutkan pada bab mengunjungi orang-orang saleh atau orang-orang baik. Hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Yang pertama tentu keutamaan Abu Bakar, ya, Umar dan Ummu Aiman radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar memang orang yang paling mulia setelah Nabi SAW. Pemimpin para sahabat. Makanya beliau dipimpin atau dipilih oleh Nabi SAW untuk menjadi khalifah, pengganti beliau SAW setelah beliau meninggal. Ya. Abu Bakar memang punya satu hal yang perlu dipelajari. Setelah Nabi SAW meninggal, beliau coba keliling mencari tahu apa saja yang Nabi SAW kerjakan yang belum dia kerjakan atau dia belum tahu. Sampai beliau mendatangi anaknya Aisyah dan bertanya, apa yang Rasulullah SAW biasa lakukan yang belum aku kerjakan? Agar Aisyah menyampaikan gitu kan. Ya, dalam salah satu athar disebutkan, ada seorang orang miskin Yahudi yang diberi makan oleh Nabi SAW dan itu Abu Bakar belum pernah ketahui karena Nabi sering pergi sendiri. Walaupun orang miskin, orang Yahudi itu yang matanya buta sering mencaci maki Nabi SAW di pasar Madinah. Namun Nabi SAW datang memberikan dia makan dan tidak memperkenalkan diri. Terus saja menyuapi di mulut orang Yahudi tersebut makanan atau orang gila yang ada di pasar Madinah yang mencaci maki Nabi SAW sampai Nabi SAW meninggal.
Kemudian Abu Bakar pun datang mendatangi Yahudi tersebut, kemudian duduk dan memberikan makan. Lalu Yahudi itu mengenal, mengatakan, sepertinya siapa kamu ini? Dia bilang, saya orang yang ingin berbuat baik pada kamu. Dia bilang, kemana saja kamu saudaraku? Sudah berapa hari kamu gak datang? Dia pikirin adalah Nabi SAW. Maka Abu Bakar pun mengatakan, saya ingin memberikan kau makanan. Intinya disuapilah oleh Abu Bakar. Lalu orang gila tersebut mengatakan, orang miskin tersebut mengatakan, sepertinya bukan kamu yang biasa memberikan aku makanan. Ya. Lalu Abu Bakar menanyakan kenapa? Dia bilang karena orang itu sangat lembut. Cara menyuapinya, ya, cara memberikan perhatian itu beda gitu. Maka kata Abu Bakar, benar. Aku bukan dia, tapi aku adalah salah satu sahabatnya. Lalu orang itu mengatakan, memang kemana dia? Kata Abu Bakar, dia telah meninggal dunia. Maka orang tersebut tiba-tiba menangis. Ya, orang Yahudi ini menangis gitu. Lalu kata Abu Bakar, apakah kau tidak tahu siapa orang itu? Dia bilang tidak. Karena orang Yahudi ini suka mencaci maki Nabi SAW. Mengatakan, apakah kalian sudah tahu penduduk Madinah? Ada orang pendusta yang mengaku sebagai Nabi dan seterusnya. Maka kata Abu Bakar, dia adalah Muhammad, ya, SAW. Maka pada saat itu, orang gila tersebut atau orang Yahudi tersebut lalu menangis dan masuk Islam, ya, atau mengucapkan syahadat. Ya, seingat saya, dia orang miskin. Apakah dia gila atau tidak, saya lupa. Tapi yang jelas ini salah satu athar yang menceritakan. Tapi Abu Bakar mengerjakan apa yang Nabi SAW kerjakan yang dia belum pernah kerjakan. Nah, di antaranya juga seperti ini. Beliau mengatakan kepada Umar, ayo kita mengunjungi Ummu Aiman, salah satu sahabiat yang mulia, yang sering dikunjungi oleh Nabi SAW di masa hidup beliau, untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, itu keutamaan ini. Kemudian Umar juga termasuk, tentu masyhur sekali keutamaannya, dan bagaimana beliau punya garis, ya, di dekat matanya disebutkan cirinya, itu karena seringnya menangis. Jadi ada tanda warna hitam karena seringnya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan Ummu Aiman yang akhirnya di sini bukti dalam hadis, karena tersentuhnya secara keimanan, maka dia merasa sedih bukan karena meninggalnya Nabi SAW, tapi karena dengan meninggalnya Nabi berarti wahyu sudah tidak ada lagi turun dari langit. Mereka tidak pungkiri tentang kesempurnaan Al-Quran dan Sunnah. Mereka bukan pungkiri, tapi mereka berfikir bahwasanya dengan meninggalnya Nabi SAW, atau Ummu Aiman berfikir itu, berarti kalau ada apa-apa kita harus cari sendiri lagi. Kalau zaman Nabi SAW hidup, kita bisa bertanya kepada beliau SAW. Ini yang dimaksud. Kemudian pelajaran yang lain bisa kita ambil adalah bagaimana, ya, Nabi SAW juga meninggal dunia walaupun beliau Nabi, ya. Dan ini menandakan kita pun semua akan meninggal dunia. Jadi sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, ya, makanan sehat, olahraga, tidur yang cukup dan segala macam, tetap pada saat ajal datang kita akan meninggal dunia. Maka beruntunglah orang-orang beriman yang selalu memaksimalkan waktu. Tanda kutip kalau bahasa saya dalam ceramah adalah memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksakan diri tanda kutip untuk meninggalkan semua apa yang Allah larang, maka termaksimalkanlah waktu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini hal yang luar biasa, gitu kan. Kemudian pelajaran yang lain adalah saksi bahasan kita keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala di sini. Hadis selanjutnya nomor 458 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma ishtaddat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'uhu qila lahu fi as-salati faqala muru Aba Bakr falyusalli bin nas." فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصلي. Takala sakit Rasulullah SAW semakin keras, ya, di akhir-akhir hidup beliau SAW, dikabarkan kepada beliau perihal salat. Ya Rasulullah, bagaimana salat ini? Siapa yang mengimami kami gitu? Maka beliau SAW bersabda, suruhlah Abu Bakar agar mengimami orang-orang. Nah, di sini isyarat dari Nabi SAW Abu Bakar agar menjadi khalifah, ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lembut hatinya. Apabila dia membaca Al-Quran, pasti dikalahkan oleh isak tangisnya. Maka Nabi SAW tetap berkata, suruhlah dia agar memimpin sholat. Dalam riwayat yang lain, atau satu riwayat, Aisyah berkata radhiyallahu anha, Inna Aba Bakrin idha qama maqamaka lam yusmi'un nasa minal buka. Sesungguhnya Abu Bakar, apabila dia berdiri menggantikan posisi anda, maka dia tidak bisa memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang-orang karena dia menangis terus. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kita cukup banyak teman-teman sekalian. Yang pertama tentu keutamaan, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Ya, bagaimana beliau adalah orang yang terbaik dari umat ini setelah Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana beliau ya sangat luar biasa kedudukannya sampai-sampai tidak boleh ada yang menggantikan keimaman Nabi SAW dalam sholat kecuali Abu Bakar. Dalam beberapa athar disebutkan bahwasanya sempat Umar menjadi imam. Umar punya kedudukan yang luar biasa gitu ya dalam Islam. Tetapi waktu Nabi SAW mendengarkan suara Umar, maka Nabi SAW berubah raut wajah beliau lalu mengatakan, perintahkan sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak menerima kecuali Abu Bakar. Perintahkan dia untuk mengimami sholat. Abu Bakar itu kebetulan ada di kebunnya, agak jauh sedikit dari masjid Nabi SAW. Maka dipanggillah lalu Abu Bakar mengimami sholat. Padahal Umar punya kedudukan yang sangat tinggi, gitu kan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, aku mimpi Umar menggunakan baju yang sangat panjang, gitu kan. Sampai dia memegangnya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa ta'wil anda? Jadi mimpi itu apa maknanya? Kata Nabi SAW, ilmu yang luas, ilmu agama. Umar bin Khattab berilmu, bukan tidak berilmu. Tapi karena Abu Bakar punya kedudukan lebih tinggi daripada Umar, sebagaimana diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, dan itulah sebabnya kenapa beliau menjadi orang yang khalifah pertama muslimin setelah Nabi SAW. Dan ini adalah isyarat dari Nabi SAW agar menjadikan beliau imam, ya, karena pada saat itu Nabi SAW mencontohkan, beliau pada saat menjadi raja di Madinah, pemimpin di Madinah, beliau selalu jadi imam. Dan kalau beliau mau safar, beliau lagi sakit, beliau tunjuk penggantinya gitu. Dan tolak ukurnya memang pemimpin pada saat itu menjadi imam. Seperti misalnya juga Abu Bakar pada saat jadi khalifah, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menjadi imam di masjid sehingga orang-orang sholat di belakang pemimpin muslim. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kondisi pada saat itu sebenarnya Nabi SAW sedang berdua bersama Aisyah dalam rumah. Dan Nabi SAW lagi sakit keras. Maka Aisyah sempat melihat kondisi tersebut sangat parah buat Nabi SAW. Khawatir Nabi nggak bisa jadi imam. Ada sebagian orang mengatakan bagaimana apakah Rasulullah akan menjadi imam buat kami. Maka dibisikkanlah kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, perintahkan Abu Bakar untuk sholat. Nah di sini kondisi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ada dua hal. Memang yang pertama karena seperti hadits ini menyampaikan, yaitu tentang masalah Abu Bakar memang suka sekali menangis. Jadi kalau baca Quran itu lebih dominan tangisannya daripada membaca jumlah ayatnya gitu. Sisi yang lain, Aisyah anaknya Abu Bakar. Dan kalau beliau tiba-tiba keluar tanpa ada penegasan dari Nabi SAW, beliau khawatir nanti orang pikir Aisyah ini ngarang-ngarang. Ya, karena ini adalah ayahnya gitu. Padahal sebenarnya tidak. Nah, maka Aisyah waktu itu setelah Nabi SAW sampaikan dalam buku-buku sejarah disebutkan Nabi SAW pingsan. Aisyah belum menjalankan karena khawatir untuk menyampaikan berita ini. Waktu Nabi SAW sadar dari pingsannya, beliau menanyakan apakah engkau sudah menjalankan titahku? Aisyah mengulangi lagi, ya Rasulullah, Abu Bakar orang yang mudah menangis. Mungkin maksudnya bisa cari orang lain. Ya, karena itu ayahnya sebenarnya gitu kan. Maka Nabi SAW marah pada Aisyah mengatakan, sesungguhnya kalian para kaum wanita, atau maknanya kurang lebih seperti itu, ya, seperti ya wanita-wanita yang pernah hidup semasa dengan Yusuf. Maksudnya kalau diperintahkan maunya jalan semaunya begitu. Ya, aku telah perintahkan kerjakan. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka Aisyah pun hanya menyampaikan kepada kaum muslimin untuk Abu Bakar menjadi imam. Nah itu kejadiannya pada saat itu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ya. Keutamaan juga tentang masalah menangis karena membaca Al-Quran ini dibolehkan, ya. Kalau kita baca Al-Quran, dan bagi kita orang Indonesia tentunya, atau teman-teman di Asia yang berbahasa Melayu, saya sarankan Anda membaca terjemahan, ya. Maksudnya gini, sebelum sholat, ya. Surah-surah yang biasa kita baca seperti Al-Fatihah, minimal Al-Fatihah Anda sudah harus tahu baca artinya. Jangan sampai Anda sholat baca Al-Fatihah tidak tahu, ya. Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Apa artinya dari alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, kita harus tahu. Bahkan dari basmalahnya bismillahirrahmanirrahim 7 ayat surah Al-Fatihah harusnya kita tahu semua artinya. Dan di luar kepala kita, sehingga pada saat kita baca kebayang arti itu. Kita sering baca surah apa setelah Al-Fatihah? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kautsar, ya, Al-Asr. Surah-surah ini, ya, Al-Masad misalnya. Surah-surah ini sebenarnya kita sudah harus tahu maknanya. Karena surah-surah pendek dan sering kita ulangin. Ini akan membantu kita pada kekhusyuan sholat. Demikian juga dengan bacaan-bacaan sholat.
takbiratul ihram itu apa artinya, Allahu Akbar, kemudian dan renungi makna-maknanya secara tauhid ya. Kemudian juga bagaimana makna daripada doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa di antara dua sujud sampai tahiyat, apa makna-maknanya supaya kita pada saat baca Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah ampuni aku, kasihanilah aku, kita tahu maknanya, penuhilah kebutuhanku. Jadi kita merenungi apa yang sedang kita ucapkan. Minimal itu ya. Kalau Anda mau lebih daripada itu sangat bagus. Anda selalu membaca dan tadabburi ayat Al-Quran dengan membaca terjemahannya. Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, Al-Quran itu bisa beberapa cara kita untuk, atau memiliki beberapa hak dari kita. Yang pertama membacanya. Membaca, faham atau tidak faham artinya boleh kita baca dan kita mengkhatamnya. Ini bagian hak Al-Quran. Jadi Anda walaupun tidak ngerti bahasa Arab, walaupun tidak punya Quran terjemahan, Anda boleh membacanya. Ya, dan membacanya ini bagian daripada syariat ya, yang dianjurkan. Kemudian yang kedua tadabbur. Nah, tadabbur ini membaca dengan merenungi makna. Nah, kalau tadi membaca sampai mengkhatam dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, Al-Imran, terus begitu ya. An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus saja Anda baca ya, berurut sampai An-Nas, dari surah nomor 1 sampai surah nomor 114. Anda baca terus mengkhatamnya. Kemudian yang kedua tadabbur. Nah, tadabbur ini artinya membaca dengan terjemahan, merenungi maknanya. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Jadi ini kalau pola ini atau cara ini para sahabat menggambarkan pada kita, kami tidak pernah melewati 10 ayat Al-Quran kecuali kami sudah mempelajari cara bacanya, mempelajari makna-maknanya, hukum-hukumnya, dan juga mengamalkan isinya. Kemudian baru kami pindah ke 10 ayat yang lain. Jadi per 10 ayat. Ya. Kalau Anda bisa gabungkan antara poin 1, hak pertama dan hak kedua, membaca sambil juga Anda membaca terjemahannya sangat bagus. Supaya Anda tahu apa yang Allah firmankan. Gitu kan? Supaya Anda ngerti. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Gitu kan? Anda bisa mempelajari itu. Kemudian yang ketiga menghafalnya. Ini juga sama. Polanya bisa per 10 ayat per hari. Ya. Sehingga Anda insya Allah dalam kurang dari 2 tahun bisa menghafalnya. Total seluruh Al-Quran. Ya, karena memang Al-Quran 6.000 sekian ayat. Kalau Anda baca 10 atau Anda menghafal 10 ayat per hari, 1 bulan kalau 30 hari Anda punya 300 ayat, 1 tahun Anda akan punya 3.600 ayat, tidak kurang dari 2 tahun Anda sudah bisa mengkhatam 30 juz. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengamalkan isinya. Dan ini hak Al-Quran yang tidak boleh luput. Ya. Ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari hadits ini. Jadi bagaimana orang membaca Al-Quran, dia tersentuh dan dia menangis. Dan tidak mungkin kecuali dengan memahami maknanya. Ya. Abu Bakar bisa menangis karena tahu terjemahannya. Gitu. Saya pernah di salah satu tahun, subhanallah, saya lupa, waktu itu sekitar tahun 93 atau 92-93 gitu. Di awal-awal kami datang ke kota Madinah waktu itu. Sempat umrah Ramadan, di awal sholat tarawih Ramadan, Syekh Shuraim, hafizahullah, salah satu imam Masjid Haram waktu itu, beliau sering dipanggilkan dengan Syekh Sudes ya. Pas di firman Allah surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Subhanallah, beliau menangis terisak-isak. Dan sulit untuk melanjutkan bacaan selanjutnya. Karena faham maknanya. Orang yang faham maknanya dan dia merenungi, dia tadabburi, maka akan tersentuh hatinya. Ini yang dimaksudkan. Hadis selanjutnya nomor 459 dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Rahimahullah, tentu anaknya Abdurrahman bin Auf ini seorang tabi'in. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang ayahnya, anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin wa kana sha'ima. Faqala qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni, falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. In guttiya biha ra'suhu badat rijlahu wa in guttiya biha rijlahu bada ra'suhu. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أؤتينا من الدنيا ما أؤتينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. Ibrahim rahimahullah menceritakan tentang ayahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu hari Abdurrahman bin Auf dihidangkan makanan dan dia pada saat itu sedang berpuasa, maksudnya hidangan untuk berbuka puasa ya. Tiba-tiba beliau berkata, Mus'ab bin Umair,
ya, radhiyallahu anhu telah terbunuh padahal beliau lebih baik dariku dan tidak didapatkan kain kafan untuknya kecuali kain burda yang apabila ditutup kepalanya, ya, kalau ditutupkan kepada kepala beliau maka tampaklah kedua kaki beliau, dan apabila ditutupkan kepada kedua kaki beliau maka terlihatlah kepala beliau. Kemudian dunia dibentangkan untuk kita sebagaimana yang sudah dibentangkan, atau dia berkata dunia diberikan kepada kita sebanyak-banyaknya. Sungguh kami takut kalau semua ini adalah balasan kebaikan-kebaikan kita dipercepat di dunia kita. Kemudian beliau menangis hingga meninggalkan makanannya. Hadis ini memberikan pelajaran penting sekali buat kita tentunya. Tentang bagaimana keutamaan Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini kalau Anda lihat juga di playlist YouTube, Tablik Akbar Silsilah Sahabat, Anda bisa mendengarkan panjang lebar keutamaan sahabat yang mulia ini. Ya, bahkan di mata Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling layak menjadi khalifah setelah beliau. Walaupun beliau tidak mau ego, maksudnya Abu Umar tidak mau ego menunjuk langsung, tapi beliau mempersiapkan 6 orang sahabat yang tersisa dijamin masuk surga, yaitu ada Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya. Ini 6 orang yang masuk surga dikumpulkan oleh Umar. Kemudian Umar mengatakan, kalian adalah orang yang terbaik dari umat ini, masuklah ke ruangan ini dan tunjuk salah satu di antara kalian menjadi pemimpin penggantiku, ya. Dan hai Abdurrahman, ditunjuk Abdurrahman, aku memilih kau sebagai ketua majelis. Artinya di sini seperti ada isyarat dari Umar kalau Abdurrahman lebih dipilih, karena keutamaan yang sangat luar biasa gitu, ya. Abdurrahman adalah orang yang mendapat jaminan surga radhiyallahu anhu. Dan kisah masyhur, banyak sekali kisah tentang beliau tentunya. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana beliau suka sekali menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kisah ini. Bagaimana pada saat dia sedang akan buka puasa, anaknya Ibrahim mempersiapkan makanan buka puasa. Yang disiapkan tentu oleh istri Abdurrahman, oleh ibu Ibrahim. Pada saat dihidangkan, rupanya sementara menunggu buka puasa, Abdurrahman sedang membayangkan sesuatu, yaitu kejadian perang Uhud. Kejadian perang Uhud di tahun 3 Hijriah. Pada saat itu Abdurrahman juga ikut berperang, ya. Dan ada sahabat yang mulia bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Pada saat itu beliau pemegang panji kaum muslimin, terbunuh mati syahid. Dan Mus'ab bin Umair ini juga punya keutamaan tersendiri, ya. Siapa dia? Dia adalah dai Nabi SAW. Dialah yang telah menyampaikan agama Islam di kota Madinah. Hampir seluruh penduduk Madinah masuk Islam di tangan, ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau termasuk anak orang kaya di Mekah, dan beliau adalah orang yang betul-betul masuk Islam dengan ketulusan, dengan keikhlasan, sampai diusir oleh keluarganya. Tadinya tidak ada satu jalan di Mekah yang dilewati oleh Mus'ab kecuali tercium bau wanginya. Kelihatan kekayaan yang ada pada tubuhnya, pada dirinya gitu. Setelah masuk Islam, karena seluruh hartanya diambil oleh orang tuanya, oleh kerabatnya, maka dia hidup zuhud dengan pakaian di badan saja. Tapi beliau tetap komitmen dengan Islamnya, sampai hanya hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah. Sebelum itu beliau datang dulu menjadi da'i, dan beliau lah yang memberikan berita gembira kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hijrahlah, datanglah ke Madinah, karena tidak ada rumah di Madinah kecuali sudah masuk Islam. Maksudnya mayoritasnya masuk Islam, walaupun masih ada yang belum masuk Islam pada saat itu, ya. Maka pada saat itu, teman-teman sekalian, Mus'ab bin Umair pun ikut peperangan Nabi SAW, baik itu di Badr ataupun di Uhud, dan di Uhud beliau mati syahid setelah beliau memegang bendera atau panji kaum muslimin. Nah di sini Mus'ab diyakini oleh para sahabat adalah orang yang baik. Ini pengakuan Abdurrahman bin Auf, walaupun beliau dijamin masuk surga, tapi Mus'ab dikatakan oleh Abdurrahman lebih baik daripada saya. Karena Mus'ab ini punya jasa yang sangat besar di awal Islam, menjadi da'i. Jadi hampir seluruh sahabat Madinah, ya, banyak sekali. Ya, di antaranya Sa'ad bin Ubadah, ya, Sa'ad bin Rabi', ya, kemudian Usaid, ya, bin Khudair, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang mulia ridwanullah alaihim, terkenal semuanya dengan keimanan, amal soleh mereka dan perjuangan mereka dalam Islam, itu dipanen pahalanya oleh Mus'ab bin Umair. Makanya di sini Abdurrahman mengatakan, pada saat dihidangkan makanan, dia lagi membayangkan perang yang pernah dia hadiri, dan dia bayangkan bagaimana Mus'ab bin Umair terbunuh mati syahid. Maka dia pun mengatakan sambil menunggu buka puasa atau saat akan buka puasa, sesungguhnya Mus'ab bin Umair lebih baik daripada aku, dan dia telah terbunuh mati syahid. Dan pada saat itu
Ya, dia tidak punya pakaian kecuali satu. Burda itu pakaian. Dan pakaian itu pendek. Ya, karena hanya sampai setengah betis. Dan beliau mengikuti sunnah Nabi SAW. Sekiranya tidak isbal ya. Tidak menutup mata kakinya. Waktu meninggal, dia akan dikubur dengan bajunya, pakaiannya tadi. Tapi karena bajunya pendek, kalau ditarik ke atas, menutup kepalanya, kakinya akan kelihatan. Kalau ditarik ke kakinya, kepalanya akan kelihatan. Artinya, betul-betul kehidupannya pas-pasan gitu. Tapi mati syahid. Kata Abdurrahman, ini sungguh ya orang yang lebih baik daripada aku dan sudah meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Sementara pada saat itu Islam menyebar kemana-mana. Abdurrahman bin Auf melihat bagaimana kekayaan yang melimpah di rumahnya sampai waktu saat beliau meninggal, beliau meninggalkan mungkin kalau sekarang hitungannya ratusan miliar rupiah. Beliau radhiyallahu anhu ternyuh di situ dan coba merenungi. Beliau mengatakan, saya khawatir ya Mus'ab bin Umair yang lebih baik daripada aku meninggal dalam kondisi begitu, sementara kita telah dibukakan bagi kita dunia ini luar biasa sampai tidak ada lagi yang tersisa kecuali semua kami sudah dikasih gitu, kita sudah diberikan ya. Maka dia pun mengatakan, saya khawatir jangan sampai kemenangan-kemenangan dan harta melimpah yang Allah berikan ini justru kebaikan-kebaikan kita yang sudah Allah dahulukan di dunia sehingga di akhirat tidak dikasih lagi. Dan ini juga pelajaran penting ya. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis, yaitu ada hadis yang menjelaskan kalau kebaikan-kebaikan orang kafir, ya, itu akan dihabiskan di dunia. Ada pernah lihat gak orang-orang kafir? Mereka juga berbakti sama orang tuanya, mereka juga bersedekah, mereka juga senyum, mereka juga melakukan kebaikan-kebaikan. Itu kan kebaikan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah ini tidak didapatkan oleh mereka di akhirat nanti. Allah habiskan di dunia. Dengan Allah berikan dia kesehatan, Allah limpahkan hartanya, Allah habiskan semua di dunia. Supaya di akhirat tidak ada lagi. Begitu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Gitu kan. Nah, Abdurrahman bin Auf mengatakan, kami takut jangan sampai kelebihan-kelebihan semua yang Allah berikan ini justru kebaikan kami yang sudah Allah dahulukan di dunia sehingga di akhirat tidak panen lagi. Ini tanda keimanan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ini supaya beliau lebih hati-hati, ya. Maka beliau pun akhirnya tidak jadi makan karena sedihnya. Beliau bukan tidak buka puasa, tapi beliau meninggalkan sejenak makanan tersebut untuk lebih menikmati sebenarnya tanda kutip di sini ya, apa yang sedang beliau rasakan dari keimanan tersebut. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini dan kita tutup dengan hadis yang terakhir dalam bab kita. Kemudian kita akan juga lanjutkan dengan syarah sebagaimana saya janjikan tadi, yaitu hadis nomor 460 dari Abu Umama Sudai bin Ijlan Al-Bahili radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa syai'un ahabba ila Allah ta'ala min qatrataini wa atharaini. Qatratu dumu'in min khasyyatillahi wa qatratu damin tuhraku fi sabilillahi ta'ala. Wa ammal atharani fa atharun fi sabilillahi ta'ala wa atharun fi faridatin min faraidillahi ta'ala." Artinya kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala selain dari dua tetes dan dua bekas. Yaitu tetesan air mata karena takut kepada Allah dan tetesan darah yang menetes sewaktu berperang di jalan Allah. Itu kalau dua tetesan. Sedangkan dua bekas adalah bekas luka berperang di jalan Allah dan bekas menjalankan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala. Maksudnya sholat ya. Ada bekasnya kita melangkah kaki ya. Hadis ini hadis hasan. Dan dalam bab ini banyak hadis kata Imam Nawawi rahimahullah, antara lain adalah hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun." Rasulullah SAW sering menasihati kami dengan sebuah nasihat yang karenanya hati kami merasa takut dan mata kami menguraikan air mata. Ya. Dan ini adalah keutamaan tersendiri tentunya. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran teman-teman sekalian, bagaimana ada dua tetesan air yang paling Allah cintai. Yaitu tetesan air mata karena takut kepada Allah SWT. Dan ini dalam kehidupan orang beriman, umumnya kata ulama Allah lintaskan dalam hidupnya. Supaya dia pernah merasakan minimal menangis karena Allah. Ya. Dan Allah lebihkan tangisan itu kepada wali-walinya. Orang yang sangat dekat dengan Allah maka akan sering tersentuh merenyuh. Dia lihat gempa, dia menangis. Karena dia bukan takut dengan gempanya, tapi dia takut dengan murkanya Allah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW kalau melihat ada mendung,
gelap langit, maka beliau gelisah, bolak-balik sana sini. Sampai beliau pastikan yang turun adalah hujan sebagai rahmat. Karena beliau khawatir jangan sampai ini azab yang datang. Karena kaum-kaum sebelum kita yang Allah binasakan, Allah datangkan kepada mereka mendung, setelah berapa hari mereka merasakan kemarau, panas, lalu mereka pikir, oh ini hujan turun buat kami. Ternyata azab yang turun kepada mereka. Jadi ada perasaan yang seperti itu, ya. Begitu juga, dan sebaliknya ada orang yang hatinya keras sekali. Ya. Saya ulangi ya, jadi ada orang-orang beriman, kata sebagian ulama, memang akan tersentuh. Mungkin Anda pernah rasakan, akan pernah terlintas dalam waktu-waktu hidup kita ini, dari sekian tahun Allah berikan umur yang kita menangis karena Allah. Tapi Allah khususkan, wali-walinya akan sering menangis. Dengan banyak kejadian, seperti tadi melihat gempa, ya, atau misalnya ada kejadian temannya meninggal dengan depan mata dia. Ya, banyak kisah-kisah tentang orang-orang saleh sebelum kita seperti Rabi' ibn Haytham rahimahullah atau Rabi' ibn Huthaim, ya, seorang tabi'in masyhur, melihat api sampai pingsan gitu. Pada saat ada mereka lagi istirahat di satu tempat, lalu ada api unggun dibuat untuk menghangatkan tubuh mereka, maka beliau pingsan sambil menangis gitu. Pada saat menangis kemudian pingsan, ya, menangis dulu kemudian pingsan. Lalu kemudian pada saat sadar ditanya kenapa, dia bilang saya tiba-tiba kebayang panasnya api neraka. Jadi mereka tersentuh dengan hal-hal seperti ini. Ini wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang subhanallah yang rusak hatinya, mau temannya tabrakan dengan dia lalu meninggal dan dia selamat, dia tidak ambil pelajaran. Dia malah tetap berfoya-foya, tetap melakukan kemaksiatan walaupun depan mata Allah sudah perlihatkan, Allah selamatkan dia untuk, ya, mengambil pelajaran. Begitu juga dengan orang-orang yang selamat dari gempa, bencana alam. Di Indonesia kan banyak itu, ya. Yang orang-orang selamat, ada yang meninggal, ya, kemarin ada tsunami, ada longsor, ada banjir, banyak Allah datangkan fenomena alam. Ada yang selamat, tapi mereka cuma jadikan sebagai bahan cerita. Dulu tetangga saya, dulu kerabat saya, dulu rumah itu, dulu kantor itu. Dia tidak ambil pelajaran. Harusnya dia menangis di sini, takut kepada Allah SWT. Dan satu sisi menangis karena bersyukur Allah selamatkan dia. Sisi yang lain dia menangis karena takut jangan sampai dia juga ditimpakan musibah atau hukuman sebagaimana ditimpakan kepada temannya tersebut. Nah ini pelajaran penting, ya. Kemudian yang kedua adalah tetesan darah yang tumpah di jalan Allah. Dan ini berarti keutamaan mati syahid, ya. Dan ini penting teman-teman sekalian untuk kita renungi, ya, bagaimana kita berpikir untuk menjadi orang yang mati syahid. Kata Nabi SAW, ya, karena kan kita juga pasti mati, ya, mau tidak mau gitu. Jadi tanamkan dalam diri Anda supaya Allah tutup diri Anda dengan mati syahid. Kata Nabi SAW, man talaba syahadatu bisidq ballagahullahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang betul-betul tulus ingin mati syahid, Allah akan berikan dia kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Allah akan berikan dia kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi memang kita harus niatkan supaya kita mati syahid. Tapi kan Ustaz, orang kalau mati syahid kan dipenggal lehernya, ditusuk perutnya, dibom sehingga meledak. Akhi dan ukhti, kita tidak akan rasakan lagi itu pada saat kita hadapi kematian. Semua orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur. Orang yang dipenggal lehernya, orang yang meledak di pesawat. Semua itu teman-teman sekalian tidak lagi merasakan apa yang Anda lihat itu. Mereka cuma merasakan satu, yaitu sakaratil maut. Proses bagaimana malaikat mencabut ruhnya. Orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur tidak akan lagi mengatakan, aduh kepala saya hancur, sakit. Atau orang yang terbakar, atau orang yang dipenggal lehernya, atau orang yang ditusuk perutnya. Tidak lagi merasakan itu. Nggak ada lagi. Itu cuma prosesi kematian. Tapi yang dirasakan cuma satu. Bagaimana malaikat maut mencabut ruhnya. Dan keadaannya cuma dua. Ya. Yang pertama, kalau orang beriman akan mudah keluar ruhnya seperti air keluar dari mulut kendi. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan. Atau orang kafir atau orang fasik. Susah sekali keluar ruhnya. Maka malaikat akan menarik dengan keras ruh tersebut. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. Jadi memang kita harus berharap ini. Tidak perlu yang dikhawatirkan, dan orang beriman tidak punya sifat pengecut. Mereka harus berani untuk bisa membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berharap ini ada darah yang tumpah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak, ya, maka berarti kita berharap saya dalam hati niat ikhlas supaya Allah berikan kita kedudukan walaupun kita mati di atas ranjang. Kemudian dua bekas yang Allah paling cintai adalah bekas yang berperang di jalan Allah. Maksudnya telapak-telapak kaki, ya, yang kita gunakan ketika kita lagi jalan ke medan perang. Ya. Berarti tadi ada keutamaan darah yang tumpah, ada juga keutamaan pergi berperang walaupun tidak mati gitu kan. Kemudian bekas yang kedua adalah bekas langkah atau upaya untuk mengerjakan salah satu kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud di sini sebenarnya lebih kepada sholat karena kita melangkah, ya.
Dan ini pelajaran atau ini hadis-hadis yang bisa kita ambil dalam bab ini insya Allah, dan kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang nanti bab baru, bab ke-55, bab keutamaan zuhud di dunia, dorongan menyedikitkan kenikmatan dunia, dan juga keutamaan orang-orang fakir. Namun saya akan tutup teman-teman sekalian dengan tambahan penjelasan tentang masalah menangis karena Allah Subhanahu wa taala ini. Kita akan mulai teman-teman sekalian beberapa menit ke depan dengan menangis ini, ya, tapi karena khusyuk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan para nabi-nabi. Bukan cuma Nabi Muhammad SAW, tapi semua nabi-nabi. Dengarkan bagaimana Allah sebutkan dalam surah Maryam. Ya, surah nomor 19 dalam Al-Quran, ya, ayatnya ayat 58. Bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Mereka itulah setelah Allah SWT ceritakan tentang Nabi Ibrahim AS, tentang Nabi Musa AS dan Harun, tentang Nabi Ismail AS, tentang Nabi Idris AS dan Nabi-Nabi, Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh. Nah, di sini bukan nabi-nabi tapi orang-orang saleh yang ikut bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel. Israel nama lainnya Nabi, ya, Yakub. Dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Itu kebiasaan mereka. Di dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ini bukan cuma sekedar para nabi-nabi, bahkan malaikat saja, ya, itu berhati-hati sekali dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Marartu lailata usriya bi bil mala'il a'la wa Jibril kaljalsil bali min khasyatillahi ta'ala." Ketika malam Isra, ya, saya melewati penghuni langit dan malaikat Jibril, ya, seolah-olah seperti di atas pelana, ya. Penghuni langit, ya, para malaikat dan Jibril pun mereka seperti di atas pelana yang tua usang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bukan berbangga-bangga, bukan sombong, tapi mereka tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Anas radhiyallahu anhu menyebutkan, tentu riwayat tadi yang baru saya sebutkan itu tentang Jibril dan para malaikat penghuni langit itu mereka seperti pelana yang usang, ya. Itu di hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Awsat dan dihasankan oleh Syekh Albani. Hadis yang akan saya bacakan sekarang adalah hadis riwayat Ahmad dan juga disahihkan oleh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, ya, tentang masalah malaikat Mikail, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Jibril alaihissalam, "Malila ara," atau Jibril menyampaikan alaihissalam kepada Nabi SAW tentang Mikail. Mali la ara Mikailin dahikan qat. Jadi Nabi SAW bertanya kepada Jibril, kenapa aku tidak melihat Mikail tertawa sama sekali? Tidak pernah ketawa sedikit pun. Qala ma dhahika Mikail mundu khulikan nar. Kata Jibril, Mikail tidak pernah tertawa semenjak neraka diciptakan. Jadi memang para malaikat pun khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di sini, ya. Kita dengarkan perkataan para salaf berhubungan dengan masalah ini, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Li an adma min khasyatillahi habbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar." Aku bisa menangis sekali saja karena Allah, lebih aku cintai daripada aku bersedekah dengan 1000 dinar. Ya. Ini cukup besar. Bisa puluhan bahkan ratusan juta. Itu lebih aku cintai menangis satu kali daripada bersedekah. Walaupun sedekah keutamaannya sangat besar. Sudah kita sebutkan di kisah atau di hadis yang sebelumnya, ya. Atau di golongan selain golongan yang ketujuh tadi, yang golongan yang keenam, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentang masalah keutamaan sedekah. Tapi Ibnu Umar berkata, aku menangis sekali saja karena Allah,
Karena merindukan rahmat Allah, merindukan surga, berterima kasih, bersyukur sama Allah, berterima kasih dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang melimpah, dan juga takut kepada siksaan Allah, ya, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan sehingga bisa mendatangkan hukuman Allah, itu lebih aku cintai, aku menangis sekali saja daripada bersedekah dengan 1000 dinar. Ka'ab al-Ahbar berkata, "Lian abki min khasyatillahi fatasilu dumu'i ala wajnati ahabbu ilayya min an tasaddaqa biwazni dhahaban." Sesungguhnya mengalirkan air mata atau menetesnya air mataku yang membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah lebih aku sukai daripada berinfak dengan emas seukuran tubuhku. Seukuran tubuhku. Jadi bagaimana mereka memahami masalah ini? Ya. Luar biasa, ya. Mereka tersentuh dari sisi pentingnya dan kedudukan yang sangat tinggi daripada menangis karena Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Ini poin yang harus difahami teman-teman sekalian. Baik. Dalam pemahaman masalah menangis juga ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beriman, ya. Kita bisa lihat dalam surah Al-Anfal, ini salah satu ciri mereka. Surah Al-Anfal ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Saya ulangi, ya, karena ini tidak boleh diputus tadinya, ya. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu siapa mereka? Ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Kalau Anda mengatakan, bagaimana caranya gemetar hati? Maksudnya tersentuh. Kalau diingatkan dia lagi mau buat dosa, jangan ini dosa, dia berhenti. Kalau dia lagi belum melakukan ibadah, lalu diingatkan, sholat dulu. Oh iya, saya lupa. Hatinya ketakutan, ini gemetar karena Allah SWT. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karena ayat-ayat tersebut, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini ciri orang-orang beriman. Yang dimaksud di sini hatinya tergetar adalah mereka mudah menangis, ya. Mereka mudah menangis. Disebutkan dalam sebuah athar dari Hani ini maula Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan ini punya seorang budak yang dia bebaskan, diistilahkan dengan maula. Karena Uthman, Hani ini berkata, "Kana Uthman idza waqafa ala qabr." Uthman bin Affan kalau berdiri depan kuburan, baka hatta yubla lihyatihi. Sampai jenggotnya basah karena tangisannya gitu. Faqila lahu, maka dikatakan padanya, "Tadhkurul jannata wan nara fala tabki." Engkau menyebut surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza? Lalu kau menangis karena kuburan ini? Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka dia pun mengatakan, Uthman radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW sudah bersabda, innal qabra awwala manzilu min manazil al-akhirah. Ketahuilah bahwasanya kuburan adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat. Fa in naja minhu fama ba'du aisra min. Siapa yang selamat dari kuburan tersebut, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'du ashaddu min. Dan siapa yang tidak lolos dalam kuburan, maka tentu yang setelahnya lebih berat, ya, daripada itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus menanamkan dalam diri kita hadis Nabi SAW yang mulia, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alaihi. Sesungguhnya orang mukmin, kata Nabi SAW, melihat dosanya, kalau dia berbuat dosa, seperti dia sedang berdiri di kaki bukit atau kaki gunung, yang dia khawatir gunung itu akan jatuh menimpahnya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabi marra ala anfihi faqala bihi hakadha, ya. Dan seseorang yang durhaka, ya, naudzubillah, orang-orang yang maksiat kepada Allah, orang yang fajir, ya, melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia usir seperti ini. Dan ini hal yang perlu dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata tentang makna hadis ini, as-sabab fi dzalika, sebab kenapa orang beriman kalau buat dosa dia seperti merasakan dirinya berada di kaki gunung dan gunung itu akan jatuh menimpahnya. Pasti dia akan mati gitu kan. Jadi dia bayangkan itu.
Sebabnya adalah anna qalbal mu'mini munawwir, karena hati seorang mukmin bercahaya. Fa idza ra'a min nafsihi ma yakhalifu ma yunawwiru bihi, dan kalau orang beriman itu melihat ya dalam dirinya apa yang bertolak belakang dengan cahaya hatinya, ma yunawwiru bihi qalbuhu, apa yang menjadi cahaya dalam hatinya, 'azumal amru alaihi, ya, maka akan jadi besar perkara itu baginya. Wal hikmatu fit tamthili bil jabal, dan hikmah kenapa diberikan perumpamaan gunung, ya, anna ghairahu minal muhlikat kad yahsulu tasabbub ila najati minhu, karena selain gunung ada kemungkinan orang bisa selamat darinya, ya, bi khilafil jabal, beda dengan gunung, idza saqata ala syakhs la yanju minhu ada, karena kalau gunung itu menimpa seseorang maka tidak akan pernah bisa ada yang selamat darinya, ya, seperti itu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah menangis, disebutkan dalam sebuah riwayat, baka Mu'adz radhiyallahu anhu bukaan syadida. Satu waktu Mu'adz bin Jabal pernah menangis radhiyallahu anhu dengan tangisan yang sangat luar biasa. Faqila lahu ma yubkik, maka ditanya kepada beliau, apa yang membuatmu menangis? Qala li anna Allah azza wa jalla, ya, qabada qabdataini wahidatan fil jannah wal ukhra fil nar. Karena Allah akan mencabut ruh dan cuma dua keadaannya. Ruh ke surga atau ruh ke neraka. Enggak ada lagi yang lain. Cuma dua itu keadaannya. Enggak ada pilihan lain. Fa'ana la adri min ayil farikaini akun. Dan aku tidak tahu aku masuk kelompok yang mana. Padahal kita tahu Mu'adz bin Jabal seorang da'i Nabi SAW yang diutus ke Yaman dan seorang sahabat yang mulia. Ya. Orang yang sangat berilmu, para sahabat-sahabat yang lain pun belajar kepada beliau radhiyallahu anhu. Tapi bagaimana mereka merenungi masalah ini dan mereka tanamkan dalam jiwanya, gitu kan? Masih khawatir jangan sampai beliau termasuk orang yang masuk ke neraka. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah satu kali khutbah. Wa khataba Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu marratan lin-nas bil Basra. Satu waktu pernah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkhutbah, berceramah depan orang-orang di kota Basra. Fadzakara fi khutbatihi an-nar. Kemudian terlintaslah dalam khutbahnya tentang neraka. Fabaka hatta saqatat dumu'uhu 'ala al-mimbar. Maka beliau menangis terisa-kisah sampai membuat air matanya jatuh menetes di mimbar tersebut. Wa bakan nas yawma idzin bukaan syadida. Dan pada saat itu manusia pada menangis, ikut menangis. Ya. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian dengan riwayat ini dan kita akan coba sentuh poin terakhir penutupan insyaallah. Wa bakal Hasan faqilalah. Hasan Basri pernah menangis dan ditanya kepadanya, "Ma yubkik? Apa yang membuatmu menangis?" Qala akhafu an yatruhani Allah azza wa jalla qadan fi nari wa la yubali. Aku khawatir sekali nanti di hari kiamat pada saat aku meninggal dan kita dibangkitkan, Allah melemparkanku dalam api neraka sementara Allah tidak peduli. Artinya di sini bukan beliau tidak yakin dengan janji Allah kalau beriman akan masuk surga, tapi beliau punya kekhawatiran, dan ini salah satu tanda keimanan. Jangan sampai ternyata amal-amal ini riya, tidak diterima atau kurang ikhlas, ya, atau yang apapun yang bisa membatalkannya sehingga akhirnya aku bisa masuk ke dalam neraka dan Allah tidak peduli. Siapa yang bisa menolongku? Maka ini membuat hati seorang mukmin tersentuh. Teman-teman sekalian, saya ulangi kembali, kita sedang membahas air mata yang menetes karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sudah kita jelaskan banyak tadi hadisnya, ya. Ini tangisan bukan karena orang rame-rame menangis, bukan karena keadaan, ya. Ketakutannya hanya karena urusan duniawi, takut kehilangan pasangan hidup, takut kehilangan anak, takut bangkrut usaha. Ini nggak masuk dalam bahasan kita semuanya, ya. Karena ini umum. Imam Qurtubi menjelaskan tafsir surah An-Najm ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu wa adhaka wa abka. Bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Allah SWT menjadikan orang tertawa dan menangis. Beliau mengatakan ai qada asbabud dhahik wal buka. Allah siapkan sebab-sebab yang bisa membuat dia tertawa dan menangis. Wa qala Atha bin Abi Muslim, dan Atha bin Muslim mengatakan yakni afrah wa ahzan, ya, yaitu Allah membuat gembira dan membuat sedih. Dan al-farah yajlibud dhahak, karena kegembiraan bisa memunculkan ketawa, wal hazan yajlibul buka, dan kesedihan akan mendatangkan tangisan. Dan bukan ini yang dimaksud. Bukan yang dimaksud. Bukan juga yang dimaksud di sini adalah orang hanya karena masalah ikut-ikutan orang. Ya, orang semua menangis maka dia nangis. Ditanya kenapa dia juga tidak tahu. Ini nggak masuk dalamnya. Ini Ibnu Qayyim sebutkan
dengan tangisan muwafaqah. Muwafaqah. Artinya seseorang yang menangis karena satu perkara. Kemudian ada orang-orang menangis karena satu perkara lalu dia ikut-ikutan. Karena terharu saja ini. Ini nggak masuk dalam bahasan kita. Apalagi kalau lebih jauh daripada itu. Orang menangis hanya karena nonton sinetron, nonton film. Ya. Nangisan semua tidak ada maknanya. Ya. Maka ini tidak masuk dalam bahasan kita sama sekali. Ini mirip dengan tangisan saudara-saudaranya Yusuf. Pada saat pura-pura membuat Nabi Yusuf alaihissalam ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian mereka pun berpikir untuk menipu ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam. Lalu mereka menangis. Dan Allah gambarkan dalam surah Yusuf bagaimana mereka pura-pura menangis ini. Atau meramaikan suasana saja. Dan ini bukan masuk dalam bahasan kita. Seperti dalam surah Yusuf ayat 16 sampai ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir wa ja'u aba'ahum isya'an yabkun qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis setelah mereka buang Yusuf ke sumur. Ya, ini tangisannya pura-pura ini. Mereka berkata, wahai ayah kami, sungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di depan barang kami, lalu dia dimakan oleh serigala. Karena sebelum mereka mengajak Yusuf untuk bermain dan memang niatnya untuk membunuh Yusuf atau menghilangkan Yusuf dari ayahnya, karena mereka cemburu kenapa Yusuf lebih disayang gitu. Nabi Yakub mengatakan, saya takut nanti kalau kalian sibuk, tidak jaga adik kalian lalu dimakan dengan serigala. Maka mereka jadikan alasan itu. Pada saat mereka sudah buang Yusuf ke sumur, mereka mengatakan sambil menangis pura-pura, wahai ayah kami berlomba-lomba, ya, yang dewasa-dewasa dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami lalu kemudian dimakan oleh serigala dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami walaupun kami adalah orang-orang yang benar. Dan sebagai penutup teman-teman sekalian, bukan berarti kita di sini bicara tentang masalah tangisan maka muka orang beriman selalu murung, tidak pernah senyum, tidak. Ini antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia sedang sendirian mengingat Allah. Karena memang di sini dalam hadis yang sedang kita bahas tentang 7 golongan adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, yaitu seseorang yang mengingat Allah sendirian kemudian matanya menangis. Jadi bukan ataupun mungkin di depan umum tidak sengaja memang karena dia khusyuk betul maka dia tersentuh dan mendengar bacaan Quran atau ada kejadian fenomena alam yang besar, mungkin itu bisa terjadi. Tapi umum yang sedang dibahas adalah dia menangis memang karena ada sebab penyentuhnya, gitu kan. Bukan setiap saat dia menangis sehingga orang beriman berarti selalu mukanya murung, tidak pernah senyum. Ya tidak. Nabi SAW tersenyum dengan para sahabat. Nabi SAW bercanda dengan para istrinya. Ya. Bagaimana beliau tersenyum dengan Aisyah, bagaimana beliau mengajak Aisyah lomba lari, bagaimana beliau bercanda dengan para sahabat. Ya, ada saatnya di mana beliau menangis, ada saatnya di mana beliau bergembira. Ini poin penting, gitu kan. Jadi bukan kita harus tampil dengan muka yang pucat, ya, yang tidak jelas gitu. Karena Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai', jangan kalian pelit-pelit dengan satu kebaikan, walau antalaka akhaka biwajhin taliq. Ya. Walaupun engkau ya, bertemu dengan saudaramu dalam kondisi kamu tersenyum. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi supaya tidak ada kesalahpahaman dalam masalah ini tentunya.